Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wala haula wala quwwata illa billah. Saudara-saudara sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita mulai tadabbur surah Al-Insyiqaq. Sebagaimana biasa, kita mulai terlebih dahulu menerangkan kandungan umum dari surah ini. Secara umum surah ini menceritakan tentang, pertama adalah keadaan alam semesta ketika terjadi hari kiamat. Yang kedua adalah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang orang yang akan mendapatkan hisaban yasira. Siapa mereka? Dan yang ketiga adalah Allah Subhanahu wa taala menceritakan juga di dalam surah ini tentang hakikat kehidupan kita di atas dunia ini dan balasan yang akan didapat oleh seluruh umat manusia nanti di akhirat. Baik, saudara-saudara sekalian, kita lihat sekarang ayat demi ayat dari surah Al-Insyiqaq. Di awal surah, Allah Subhanahu wa taala kembali menceritakan tentang peristiwa hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, idzas samaa'un syaqqat, apabila langit terbelah. Iya, langit yang kokoh dan kuat ini akan terbelah, sebagaimana juga disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Mursalat yang lalu, ayat yang ke-9. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idzas samaa'u furijat, dan apabila langit itu terbelah. Juga disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Ar-Rahman ayat 37. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, fa idzan syaqqatis samaa', maka apabila langit telah terbelah, fakanat wardatan kaddihan, dan menjadi merah mawar seperti kilapan minyak. Dan ini semuanya terjadi ketika peristiwa hari kiamat. Dan memang saudara-saudara sekalian, terjadinya peristiwa hari kiamat itu sesungguhnya adalah atas izin daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa adzinat li rabbiha wa huqqat, dan langit patuh kepada Tuhannya dan sudah semestinya langit itu patuh. Nah, di sini maksudnya langit itu patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa taala adalah ketika langit itu mendengar perintah Allah Subhanahu wa taala agar dia terbelah, maka langit pun terbelah. Padahal saudara-saudara sekalian, langit itu sangat kuat, langit itu sangat kokoh sekali, sebagaimana yang disifatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah An-Naba ayat yang ke-12. Wa banayna fawqakum sab'an shidada, dan kami bina di atas kamu 7 lapis langit yang kokoh. Dan juga disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Az-Zariyat ayat 47, was-samaa'a banaynaha bi'aidin wa inna lamusi'un, dan sungguh langit itu kami bangun dengan kokoh dan sesungguhnya kami benar-benar membuat langit-langit itu lebih luas lagi. Nah, jadi sekali lagi saudara-saudara sekalian, di sini disebutkan walaupun kuat dan kokohnya langit itu, akan tetapi dengan mudahnya ia akan terbelah ketika diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terbelah. Karena yang menciptakan langit itu adalah Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana ia patuh saat pertama sekali ketika diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka langit itu juga akan patuh pada akhir kali ketika diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hancur dan terbelah. Begitulah Allah Subhanahu wa taala menjadikan apa saja yang sudah diciptakannya untuk dihancurkan kembali. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Fussilat ayat yang ke-11. Tsumma stawa ila as-samaa'i wa hiya dukhan.
kemudian dia menuju kepada penciptaan langit, maksudnya Allah Subhanahu wa taala, wahia dukhan, dan langit itu masih merupakan asap. Faqala laha, maka berkatalah Allah Subhanahu wa taala kepada langit tadi, walil ardi, dan juga kepada bumi, i'tiya taw'an aw karha, datanglah kalian berdua menurut perintahku dengan penuh ketaatan ataupun dalam keadaan terpaksa. Taw'an aw karhan, dalam keadaan suka ataupun tidak suka, langit dan bumi akan tunduk dan patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa kata langit dan bumi? Qalata ataina ta'iin, keduanya kemudian menjawab, kami datang dengan penuh ketaatan kepadamu ya Allah. Nah, sekarang coba kita renungkan baik-baik saudara-saudara sekalian, antara kita sebagai makhluk yang sangat lemah yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan 7 lapis langit dan 7 lapis bumi yang kokoh dan sangat dahsyat diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi langit dan bumi tetap tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala ketika diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terbelah. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari ayat di atas? Pelajarannya adalah kenapa kita yang penuh dengan seluruh kelemahan dan kekurangan, tetapi kenapa tetap saja kita atau manusia ini terkadang tidak mau atau kurang mau taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba renungkan baik-baik antara 7 lapis langit dan 7 lapis bumi dengan kita. Allah Subhanahu wa taala melanjutkan pada ayat berikutnya, wa idzal ardu muddat, dan apabila bumi diratakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya, bumi yang kita diami sekarang ini, yang kita tempati sekarang ini, walaupun bentuknya bulat, akan tetapi dia tidaklah rata. Ada yang tinggi, ada yang rendah, ada lembah, ada gunung, ada dataran tanah, ada dataran padang pasir, kita lihat tidak rata. Akan tetapi, saudara-saudara sekalian, nanti ketika terjadi hari kiamat, bumi ini akan diratakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan diratakan oleh Allah menjadi satu padang yang sangat luas. Sehingga jika ada satu orang yang memanggil, maka suaranya akan dapat didengar oleh orang yang paling jauh yang berkumpul di padang mahsyar tersebut. Dapat didengar oleh semua orang. Melihat yang paling jauh sama seperti melihat yang ada di depannya. Sebagaimana yang disebutkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim rahimahumallah. Baginda mengatakan, yajma'ullahu an-nasal awwalin wal akhirin fi sa'idin wahid. Allah Subhanahu wa taala akan mengumpulkan manusia pertama, yang pertama sekali yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Adam alaihissalam, sampailah manusia yang terakhir fi sa'idin wahid, di satu tempat, yusmi'uhum ad-da'i wa yanfuzuhumul basar. Orang yang paling jauh itu dapat mendengar jika ada satu orang yang berbicara dari kalangan mereka, dan juga mereka bisa melihat orang yang paling jauh sama seperti melihat orang yang paling dekat. Begitulah keadaan manusia ketika nanti di padang mahsyar. Allah Subhanahu wa taala meneruskan pada ayat berikutnya, wa alqat ma fiha wa takhallat, dan bumi akan melemparkan apa saja yang ada di dalam perutnya sehingga bumi ini akan menjadi kosong. Iya, bumi akan mengeluarkan seluruh manusia dari dalam kuburan mereka masing-masing, dan keadaan sebagaimana mereka dikeluarkan dari perut ibu mereka, begitulah mereka akan dibangkitkan dari dalam kuburan mereka masing-masing. Tidak ada satu benang pun yang melekat pada badan mereka. Mereka tidak membawa harta, mereka tidak berkhitan, mereka tidak memakai sandal, sama seperti dilahirkan oleh ibu mereka. Ketika baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan hal itu kepada para sahabat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Aisyah radhiyallahu taala anha kemudian bertanya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ar-rijalu wan nisa'u jami'an?"
yanzuru ba'duhum ba'dha. Ya Rasulullah, nanti akan berkumpul di sana para laki-laki dan perempuan semuanya, berkumpul di satu tempat tanpa ada satu helai benang pun yang melekat pada badan. Nanti saling melihat di antara sesama mereka. Perempuan akan melihat laki-laki dan laki-laki akan melihat perempuan. Qala, berkata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Aisyah, al-amru asyaddu min an yanzura ba'duhum ila ba'din. Ya Aisyah, urusan manusia ketika itu jauh lebih dahsyat daripada urusan mereka hanya melihat aurat orang lain ketika itu. Memang saudara-saudara sekalian, pada hari ini ya adalah suasana yang sangat dahsyat. Pada hari ketika manusia dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebab masing-masing mereka sibuk dengan urusannya masing-masing. Likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nun yughni. Bagi setiap orang pada hari itu, mereka punya urusan masing-masing, disibukkan dengan urusan mereka masing-masing. Jika seseorang memang benar-benar membayangkan betapa dahsyatnya pada hari itu, saudara-saudara sekalian, pada hari kiamat itu ketika manusia dikumpulkan di padang mahsyar, pasti akan muncul rasa takut, pasti akan muncul rasa khawatir dari dalam diri mereka sendiri, jika mau mereka membayangkan saja betapa dahsyatnya pada hari itu. Sehingga rasa takut yang seperti ini akan mendorong mereka untuk kemudian membuat persiapan untuk menghadapi hari berkumpulnya manusia di padang mahsyar. Wa azinat li rabbiha wa huqqat, dan bumi patuh kepada Tuhannya, dan sudah semestinya bumi itu patuh. Pada waktu itu manusia akan mengetahui akibat dari perbuatannya sendiri. Baik, saudara-saudara sekalian, selesai sudah pada bagian pertama dari tadabbur surah Al-Insyiqaq, di mana Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang bagaimana alam semesta ini akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika terjadi peristiwa kiamat. Kemudian dengan tiupan sangkakala yang kedua, manusia akan dibangkitkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala, berkumpul di padang mahsyar dalam keadaan tidak berpakaian, tidak memakai sandal, tidak membawa harta, dan masing-masing mereka ketika itu sibuk dengan urusannya masing-masing. Nah, kira-kira apa pelajaran yang bisa kita ambil dari ayat-ayat di atas? Wallahu ta'ala alam. Mungkin yang pertama adalah sungguh keadaan hari kiamat itu sangat dahsyat, sehingga masing-masing orang ketika itu tidak menghiraukan aurat orang lain. Padahal saudara-saudara sekalian, hari ini ya, di dunia ini apa yang paling menarik bagi orang? Tentu aurat orang lain. Yang kedua adalah jika saja langit, bumi, dan seluruh yang ada di antara keduanya begitu taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, sedikit pun mereka tidak pernah membangkang perintah Allah, melanggar perintah Allah, maka seharusnya manusia harus lebih taat, harus lebih patuh lagi kepada Allah Subhanahu wa taala, karena bumi dan langit dan apa saja yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di antara keduanya diciptakan oleh Allah untuk kemaslahatan umat manusia. Dan yang ketiga adalah Allah Subhanahu wa taala Maha mencipta alam semesta, bumi, langit, dan apa saja yang ada di antara keduanya termasuk manusia. Maka Allah juga yang Maha Kuasa untuk kemudian menghancurkannya kembali dan membangkitkan manusia kembali di padang mahsyar agar manusia mempertanggungjawabkan seluruh amal perbuatan yang pernah dia lakukan masa hidup di atas dunia. Baik, saudara-saudara sekalian, selesai sudah bagian pertama dari tadabbur surah Al-Insyiqaq. Insyaallah kita teruskan nanti pada bagian yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.